Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nasional Fadilah dari 10 TJKT 2 bersekolah di SMK Negeri 2 Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai network fundamental. Agar kalian bisa memahami materi ini, kalian perlu memfokuskan karena materi ini cukup sedikit rumit. Sebelumnya, kita akan mengenali dulu bagaimana cara jaringan komputer itu bekerja, atau mencari tahu terlebih dahulu definisi jaringan komputer itu. Jadi, definisinya atau pengertiannya, jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Nah, di dunia digital yang sekarang serba canggih itu, penting sekali untuk kita mengetahui bagaimana cara device atau perangkat-perangkat itu bisa saling terhubung kan? Nah, di sini kita bisa melihat cara implementasi jaringan komponen. Pengertian dari jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang bisa saling bertukar data dan bertukar informasi. Yang pertama itu adalah implementasi bagaimana komputer itu bisa bertukar data, bertukar koneksi, dan bertukar informasi. Sehingga komputer A ke komputer B bisa saling terhubung dan bisa saling diketahui ketika ada komunikasi di antara keduanya. Nah, lalu bagaimana sih antara kedua komputer ini bisa saling terhubung? Ada dua mekanisme. Yang pertama adalah wired atau kabel. Kabel yang bisa digunakan itu adalah kabel UTP, yang mana kabel UTP ini yang sering digunakan adalah jenis transmisi kabelan. Media transmisi dengan berjenis UTP untuk menghubungkan antara transmisi membutuhkan RJ45. Wired atau pengkabelan, kayaknya kalau terus pakai wired kurang efisien, makanya kita bisa menggunakan paket data atau WiFi. Maka kedua komputer terhubung melalui internet wireless, maka dua komputer itu juga bisa dinyatakan jaring komputer. Jadi selain menggunakan kabel data, menggunakan juga kabel atau wireless. Intinya, jaringan komputer dua atau lebih perangkat jaringan komputer yang bisa saling bertukar informasi, bertukar data ataupun bertukar koneksi, wired wireless, dan ketika lihat definisi adalah contoh jaringan komputer atau topologi. Ketika lihat di sini adalah contoh jaringan komputer atau topologi yang nanti kedepannya akan kita pelajari. Nah, teman-teman bisa lihat yang dimaksud dengan port yang dihubungkan oleh RJ45 ini adalah kabel port Ethernet. Nah, jadi biasanya kita menghubungkan kabelan yang sudah dikerimping itu, nanti kita akan terhubung ke portnya juga, yaitu sering disebut juga port Ethernet. Nah, itu ada di laptop, ada di komputer juga. Kalau misalkan nggak ada di PC, nggak ada di laptop juga teman-teman, bisa menggunakan kabel adaptor untuk USB-nya. Nah, ini bukan hanya di laptop dan di PC saja, tapi ketika nanti kita akan belajar tentang switch, router, dan apapun itu yang berhubungan dengan jaringan komputer, itu akan berguna sekali. Kabelan ini atau port RJ45 ini pasti akan sangat berguna sekali atau bermanfaat ketika kita akan menghubungkan antara komputer dengan switch atau switch dengan router. Jadi itu semua menggunakan kabelan. Ada di beberapa situasi menggunakan kabelan. Ada juga situasi lain yang mungkin bisa aja kabelnya itu misalnya fiber optik atau yang lainnya. Dan di sini kita menggunakan kabelan karena hanya mencakup area lokal. Beda halnya jika jangkauannya luas dan itu seperti WAN, MAN, itu bukan menggunakan kabelan lagi. Nah, jadi di sini fungsi kabelan itu selain menghubungkan ke PC atau ke komputer, bisa juga menghubungkan ke switch dan ke router. Oke, sekarang kita akan membahas timeline yang akan dibahas di Cisco Certified Network Associate atau tingkatan dari CCNA. Nanti kita akan belajar bersama mengenai dasar-dasar jaringan komputer switching, routing, wireless, dan security. Timelinenya yaitu yang pertama ada network fundamental, yang kedua ada IP address dan subnetting, yang ketiga ada networking model, yang keempat ada pengenalan dan basic Cisco, yang kelima ada pengenalan switching, yang keenam ada VLAN dan trunking, yang ketujuh ada menghubungkan antar VLAN, dan yang ke-8 ada remote access, yang ke-9 ada VLAN trunking protocol, ke-10 port security, ke-11
panning tree protocol, 12 Ether channel, ke-13 static routing, 14 dynamic routing EIGRP, yang ke-15 dynamic routing OSPF, yang ke-15 dynamic routing BGP, 17 access control list. Kita akan mengimplementasikan sebuah jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer. Tapi sebelumnya, kalau kita akan konfigurasi atau meremote Cisco, switch, ataupun router secara real device atau secara fisik, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus menyiapkan kabel konsol, switch atau router, dan juga laptop atau PC untuk kita meremote real device tersebut. Ini gambaran jika kita ingin menghubungkan antara kabel konsol dengan switch dan juga PC. Jadi di sini terdapat port konsol ya teman-teman. Diketahui konsol ini dapat dihubungkan ke dalam RJ45 yang ada pada kabelan atau kabel UTP. Lalu setelah itu dari USB-nya itu bisa diterhubungkan ke PC ataupun laptop. Selanjutnya kita akan mendownload atau menginstal Cisco Packet Tracer. Kalian buka browser atau Google yang akan dipakai. Kalian ketik Cisco Packet Tracer. Kalian pilih link netacad.com. Nanti akan muncul beranda seperti ini, dan klik ini sebelum kalian mendownload. Karena harus login dulu ya. Karena aku sudah login, jadi tinggal masuk ke Getting Started with Cisco Packet Tracer. Kalau sudah sampai sini, kalian scroll sedikit sampai menemukan Resume Course. Kalian scroll lagi sampai menemukan link ini dengan judul 1.0.3 download Cisco Packet Tracer. Nah, ini tahap terakhir. Kalian hanya perlu pilih link yang sesuai dengan sistem operasi komputer kalian atau laptop kalian ya. Aku pilih Packet Tracer 8.2.2 Windows 64-bit. Sekarang kita akan coba mengimplementasikan secara langsung simulasi yang ada di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita akan buat topologi jaringan sederhana, yaitu terdiri dari satu switch dan dua PC. Di sini kita hubungkan dengan kabel. Sekarang kita akan coba jaringan sederhana bagaimana dua PC ini bisa saling ping atau saling berkomunikasi satu sama lain. Agar bisa saling terhubung antara PC1 dan PC2, itu harus ada yang namanya IP address atau alamat identitas. Nah, di sini contohnya PC1 memiliki IP address 192.168.1.1. Lalu PC2 192.168.1.2. Langsung saja kita masukkan IP-nya mulai dari PC1. Klik desktop, lalu ke IP configuration, lalu masukkan IP dan subnet masknya. Lalu masukkan juga IP ke PC2. Nah, kalau sudah konfigurasi, kita akan coba mengirim pesan dari PC1 ke PC2. Dan kalau udah successful, tandanya sudah berhasil terhubung. Dan selain mengirim pesan, kita juga bisa saling ping. Kita masuk ke PC1, lalu ke command prompt, lalu ketik ping 192.168.1.2. Nah, ini PC1 kita ping ke alamat IP dari PC2. Nah, ini hasilnya replay. Jika sudah seperti ini, tandanya berhasil terhubung. Kita juga coba dari PC2 connect ke PC1, ping 192.168.1.1. Nah, nanti kita akan fokuskan pada mode CLI dulu. Kita tidak akan menggunakan mode config, walaupun di simulasi ini ada config, tapi karena di real device-nya itu tidak ada mode config seperti ini, jadi kita akan full menggunakan mode CLI. Nah, setelah itu, di sini sebetulnya kalau di simulasi ya tinggal dikonfigurasi aja. Nah, itu adalah pengenalan mode CLI. Kalau misalkan di laptop kita termasuk ke desktop, terminal, nah kalau melalui PC komputer, baru kita bisa mulai meremote atau konfigurasi. Di sini ada router, di sini ada switch. Kalau di logical
router itu bentuknya kayak gini. Kalau di physical seperti ini. Nah, kalau di logical switch seperti ini, kalau di physical switch seperti ini. Kabel juga sama ya. Lalu kita coba keluarin laptop. Di physical juga laptop ini real device banget kan, portnya juga detail. Sedangkan di logical bentuknya seperti ini. Switch dan router juga bisa kalian lihat seperti ini. Kan ini juga real device. Lalu lanjut kita sekarang lihat kabel. Kalau di logical kabel cuman garis-garis doang. Kalau di physical juga terlihat nyata. Misalkan nih ya, USB tuh kan mirip banget kan. Nah, ini juga sama. Nah, cukup segitu saja perbedaan physical dan logical. Lanjut, kita akan membahas TCP/IP, Model Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, lalu apa sih TCP/IP model itu? Sebetulnya fungsinya itu sama saja seperti model OSI, yang hanya saja TCP atau IP ini merupakan seperti updatean atau upgrade dari OSI model. Nah, di sini TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet. Nah, sebelumnya kita sudah membahas IP address. IP address itu kan kepanjangannya yaitu Internet Protocol. IP address itu salah satu struktur atau layer yang ada di TCP/IP ini, atau merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI dengan hanya 4 lapisan saja. Tapi paling banyak dipakai itu adalah TCP/IP 5 layer atau 5 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menghubungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Lalu kita akan bahas cara kerja jaringan TCP/IP. Yang pertama adalah memecah menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu membaca data menjadi padat paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lainnya yang disebut layer. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Nah, yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, bisa kita lihat ini ada pengiriman dan penerima data ini sebelum diterima menjadi sebuah paket data yang utuh. Oleh penerima, dia akan melalui beberapa tahapan dari proses networking model ini. Yang pertama adalah tadi, dia akan dikirim melalui router. Setelah dari router terbaru, dia dikirim ke penerima. Dan sebelum diterima pun, ada beberapa tahapan seperti filter. Nah, di sini ada perbedaan layer dari OSI TCP/IP 4 layer dan TCP/IP 5 layer. Di sini yang sering digunakan yaitu yang TCP/IP 5 layer. Di sini perbandingannya, kalau di Asia ada 7 layer yaitu dimulai dari physical, data link, network, transportation, presentation, dan application. Tapi kalau di TCP/IP itu application, presentation, session itu diringkas menjadi satu layer yaitu application. Transport menjadi transport, dan jika TCP/IP 4 layer network itu menjadi internet. Lalu data link dan physical menjadi satu layer yaitu link. Jika TCP/IP atau 5 layer itu network tetap menjadi network, data link tetap data link, dan physical tetap physical. Jadi itulah TCP/IP dan OSI. Dari fungsi, manfaat, dan lainnya itu sama saja. Yang membedakan hanya jumlah layernya saja. TCP/IP ini ringkas dari OSI. Ringkasannya. Sekarang kita akan membahas mengenai TCP/IP yang kedua yaitu transport. Transport ini gunanya untuk apa sih? 1. Transport layer, lapisan transport, mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP.
Nah, kalau kita lihat, ini ada HTTP ketika kita akan mengakses sebuah URL atau sebuah link, dia akan masuk ke setelah aplikasi ke transport layer, di mana transport layer ini akan menentukan dia itu akan termasuk protokol TCP atau UDP. Lanjut, kita akan membahas TCP/IP, model Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, lalu apa sih TCP/IP? Model itu sebetulnya fungsinya itu sama saja seperti model OSI, hanya saja TCP atau IP ini merupakan seperti updatean. Perbedaannya itu adalah kalau TCP, Transmission Control Protocol, menggunakan koneksi. Data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Tapi negatifnya terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak, sehingga butuh waktu yang lebih lama. Lalu, adapun UDP, User Datagram Protocol, tidak berbasis koneksi, tanda pengenalan atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Lalu TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utama, satu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, dua mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, tiga menyadarkan akan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa pantengin terus karena akan ada banyak materi yang berguna. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.